guys, selamat datang kembali di channel Oyan GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan keabadian, saya telah belajar banyak pengalaman dari Anda. Jadi, biarkan saya melihat efek menggunakan kekuatan keabadian. Xiaoyan berkata dengan sombong, dan menepuk kristal merah di dadanya dengan telapak tangannya, yang menyebabkan kekuatan keabadian mengalir. Dan baju besi yang rusak di kedua lengannya juga menempel lagi seperti cairan. Dan dalam sekejap mata, itu dikembalikan ke keadaan semula. Xiaoyan juga harus menghela nafas dan mengagumi Taisu karena mampu menciptakan hal yang begitu kuat. Jika dikatakan bahwa sensi terutama didasarkan pada kultivasi, maka Taisu telah mengembangkan dan melipat gandakan teknologistik ini ke puncaknya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa hanya sepasang baju besi yang dapat membuat dewa pertempuran bahkan bisa bersaing dengan keabadian dan bisa bertarung menjadi sosok abadi. Memang benar bahwa teknologistik telah mencapai kekuatan untuk melawan para dewa, dan baju besi dewa palsu tampaknya lebih dari apa yang dilihat Xiaoyan sekarang. Dengarkan apa yang dikatakan Suyo tentang baju besi generasi pertama dan seterusnya. Dari sini dapat dinilai bahwa baju besi dewa palsu juga memiliki nilai. Apa yang Xiaoyan rasakan dalam hatinya, jika itu sangat ilusi, apakah itu akan menciptakan baju besi dewa palsu yang bisa melawan para dewa abadi? Keabadian Kaisar telah membuat Xiaoyan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan keabadian telah dibedakan dari Genesis Ki. Ini bukan keterampilan bertarung, tetapi kekuatan ilahi yang lebih kuat berdasarkan Genesis Ki. Untungnya, meskipun baju besi dewa palsu dapat memungkinkan yang abadi untuk menggunakan kekuatan keabadiannya, kemungkinan itu tidak dapat melakukan keterampilan bertarung yang lebih kuat. Pada titik ini, itu telah sangat melemahkan kekuatan keabadian. Meskipun demikian, Taisu masih kuat berdasarkan ini, yang cukup untuk membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan keabadian. Dan Suyo tidak peduli, sosoknya tersapu lagi, dan pedang dengan kekuatan abadi masih meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan abadi tercurah dari kristal merah di dada Xiaoyan dan menyebar di sepanjang lengannya, mengalir ke 8 penguasa misterius yang sunyi. Menghadapi pedang yang diayunkan oleh Suyo, Xiaoyan juga mengangkat tangannya dengan satu kaki. Duar! Pedang dingin dan penguasa berat bertabrakan dengan keras. Kali ini, baju besi dewa palsu di lengan Xiaoyan tidak pecah. Saat pedang bertabrakan, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar saat ini. Dan penguasa berat Xiaoyan seperti bambu yang patah, dan dia menghancurkan pedang dingin pemusnahan kekosongan di tangan Suyo. Tiba-tiba, tubuh Suyo terguncang kembali. Sebelum dia bereaksi, penguasa berat muncul di depannya lagi dan menabrak topengnya. Xiaoyan tahu bahwa Suyo di bawah baju besi dewa palsu paling-paling adalah dewa pertempuran, dan kemungkinannya dia tidak abadi. Kemudian, kepala masih menjadi salah satu poin kunci mutlak. Dibandingkan dengan hati yang multi perlindungan, dan kepala tampaknya lebih mudah patah. Reaksi Suyo juga sangat cepat. Dia mengangkat lengannya, dan perisai mengkilap muncul di tangannya, menghalangi 8 penguasa berat yang sunyi Xiaoyan ketika dia jatuh. Kekuatan kaki ini juga sangat besar,
dan itu pasti dua jenis kekuatan abadi. Tubuh abadi dari dewa asli dan kekuatan abadi dari baju besi dewa palsu. Ketika dua kekuatan abadi bersatu, kekuatannya pasti luar biasa. Karena hal inilah, Suyo tiba-tiba dikalahkan oleh Xiaoyan dan jatuh ke dalam kerugian. Selama konfrontasi, Xiaoyan berbicara lagi. Dia tidak berbicara terlalu banyak, tapi dia memang bisa belajar lebih banyak dari mulut orang-orang Taisu. Memang seperti lelucon, tapi sebenarnya Xiaoyan juga menggunakan ini untuk mengetahui kartu truf Taisu. Karena Senshi akan menghadapi Taisu, dan itu akan menjadi hal yang baik untuk mengetahui lebih banyak tentang Taisu sebelum itu terjadi. Karena kamu Taisu dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan keabadian. Mengapa kamu tidak menggunakan ini untuk memperkuat dirimu sendiri, tetapi mengandalkan cangkang kura-kura ini untuk bertarung? Bukankah kamu sendiri yang menjadi lebih kuat? Mengapa menggunakan benda asing untuk meningkatkannya? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Dan Suyo mendengus dan tidak menjawab Xiaoyan. Sebaliknya, sisi lain mengayunkan pedang ke arah Xiaoyan lagi. Tetapi, pedang Xiaoyan tidak mencoba untuk melawannya. Karena Xiaoyan sudah tahu sesuatu tentang pedang dingin pembasmi kekosongan di pertempuran sebelumnya. Itu bisa menyerap kekuatan lawan dan kemudian melepaskannya lagi. Jika Xiaoyan mengambil pedang ini, dia pasti akan terkejut karenanya. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mundur untuk menekan sosok Suyo. Keduanya memiliki sayap yang muncul di belakang mereka, dan kecepatan mereka hampir sama, sehingga serangan keduanya sangat cepat di mata orang luar. Setelah Suyo menstabilkan sosoknya, dia tidak menyerah. Dia menyapu lagi, masih dengan enggan memegang pedang panjang dengan kekuatan abadi, dan mencoba untuk menekan Xiaoyan lagi. Tetapi, meskipun hanya ada 2 kristal merah dewa palsu, Xiaoyan tidak menggunakan banyak kekuatan abadi. Setidaknya dibandingkan dengan Suyo, itu hanya 1/10 dari pedangnya saat ini. Dan 1/10 dari kekuatan keabadian sudah ada di tangan Suyo. Xiaoyan tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuh Suyo, karena Suyo menunda waktu, dan sepertinya Xiaoyan juga menunda waktu. Pertarungan antara keduanya masih berlangsung. Soal kedatangan dan kepergianmu tampaknya menemui jalan buntu. Keduanya memiliki setidaknya 800 mata bersama. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dipikirkan orang lain, dan Suyo merasa lebih aneh, tetapi penuh percaya diri. Jelas mengetahui bahwa saya menunda-nunda waktu. Orang ini tampaknya tidak takut sama sekali, dan bahkan dia tampaknya menunda-nunda waktu juga. Mungkinkah mereka juga menunggu bala bantuan? Atau ini adalah biro khusus untuk Taisu? Tujuannya adalah untuk membunuh lebih banyak orang Taisu, dan bahkan mengatakan ingin menghancurkan seluruh dunia nyata Xuanyin dari kekuatan Taisu. Hati Suyo juga mulai menganalisis, dan dari waktu ke waktu, dia melihat permaisuri yang berdiri di ujung Taisu Senyi. Kemudian, jari-jari ramping dan putih yang terakhir membolak-balik di tubuh kelinci Bingyun. Seolah-olah dia mencari kutu di tubuh kelinci itu. Dia juga terlihat tidak tergesa-gesa, dan sepertinya semua yang ada di depannya sesuai dengan harapannya. Menurut rumor, permaisuri memiliki pikiran yang sangat dalam dan memiliki beberapa hubungan dengan pria terkuat di Senshi. Sulit untuk mengatakan apakah dia punya rencana. Ada banyak spekulasi di hati Suyo, tetapi bahkan jika spekulasi ini benar,
tidak mungkin untuk menghentikan situasi saat ini. Dia menunggu dukungan Taisu, dan Xiaoyan sepertinya menunggu kedatangan dukungan Taisu. Itu akan segera datang, tidak peduli perangkap apa yang mereka miliki, dan tidak peduli cara apa yang mereka gunakan untuk mengendalikan ketergantungan Dewa Taisu, dan tidak mungkin untuk mengendalikan bahkan 100 kepala Dewa Kecanduan Taisu. Kamu tidak perlu bergerak dari kekosongan. 100 kepala kecanduan Dewa Taisu sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk yang ada di sini menjadi abu. Suyo merenungkan dalam hatinya. Dan ketika dia berbalik dan memikirkannya dengan hati-hati, dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Sekarang, siapa yang dapat memblokir serangan 100 Dewa Taisu di sini? Bahkan jika Permaisuri ingin menghentikannya, dia harus membayar mahal. Suyo akhirnya sampai pada kesimpulan. Mereka semua delusi, seperti lalat capung delusi yang dapat mengguncang pohon. Dengan kekuatan orang-orang ini, begitu Taisu Fangcai tiba, 100 kecanduan Dewa Taisu akan dapat menghancurkan mereka semua dalam sekejap. Suyo mencibir dan berkata untuk menunda. Dan jika Anda menunggu, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda semua mati.